Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Umi Mesarah, mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada video kali ini, saya kembali lagi diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi, MSI, dengan judul tugas yaitu waduk. Ada 4 pertanyaan tentang waduk yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Pertanyaan pertama, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan sungai? Jawabannya tentu salah. Kenapa salah? Karena lebih tinggi keanekaragaman di sungai daripada di waduk. Penjelasannya, dari beberapa sumber, sungai memiliki keanekaragaman indeks ikan yang tinggi, sedangkan waduk keanekaragamannya yang rendah. Apa perbedaan sungai dan waduk? Sungai dengan ekosistem perairan terbuka yang berupa alur jaringan pengaliran terdiri dari air, substrat, sedimen, dan lain-lain. Ada juga namanya zona krenal, yaitu mata air yang umumnya terdapat di daerah hulu. Jenis ikan juga dipengaruhi oleh kecepatan air. Sedangkan waduk yaitu tempat terbuka di mana airnya sangat dalam, di mana aktivitas perairan waduk didominasi oleh fitoplankton. Perairan waduk terdiri dari 3 zona. Ada yang namanya zona sungai, transisi, dan menggenang. Dari banyaknya zona, maka ikan alami yang berkembang di waduk harus mempunyai toleransi tertentu terhadap perubahan perairan di waduk. Pertanyaan kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Sebelumnya, PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga air yang energinya memanfaatkan air sebagai primernya. Untuk pembangunan sebuah PLTA membutuhkan bendungan atau dam. Namun dam ini berpotensi menyingkirkan atau menenggelamkan lahan pertanian, hutan, bahkan pemukiman warga di sekitarnya. Keberadaan PLTA pada umumnya berdampak buruk terhadap ekosistem di suatu kawasan, karena biasanya pada dam akan terjadi proses sedimentasi yang tinggi sebab wilayah tangkapan air yang tidak terjaga karena alih fungsi. Pertanyaan ketiga, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Menjaga keseimbangan lingkungan dan kebutuhan air, PLTA adalah fokus utama. Melakukan berbagai hal seperti menanam bibit pohon hingga sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan yang dilakukan tiap 1 semester. Kenapa kita perlu penanaman pohon? Karena air yang diambil dan dimanfaatkan oleh PLTA dari wilayah tersebut bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Jika hutan rusak akan berpengaruh pada ketersediaan air. Hutan harus tetap dijaga dari segala kerusakan. Penanaman pohon ini setiap 3 bulan sekali atau per semester dilakukan. Ini adalah solusi jalan tengah untuk PLTA dan kelestarian ikan. Pertanyaan keempat, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya. Benarkah? Wilayah perairan di waduk dikatakan layak untuk budidaya sistem KJA apabila kondisi perairan waduk mendukung hidup organisme yang akan kita budayakan atau budidayakan. Peningkatan produksi ikan nasional didukung oleh teknologi budidaya ikan air tawar yang terus berkembang pesat melalui keramba jaring apung atau kita singkat dengan KJA. Perairan umum seperti sungai, danau, waduk, dan sipil budidaya dengan keramba jaring apung ini sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan karena sangat ramah lingkungan bagi budidaya ikan air tawar. Selain itu, budidaya ikan air tawar melalui cara ini juga menjadi ujung tombak bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat. Keramba jaring apung yang memberikan pengaruh pada aspek sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan.